kita mulai pengajian pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Kita niatkan dan kita tujukan kepada musannif kitab Safinah Indonesia Wasiatul Mustafa, masih kepada kitab yang lama. Hari ini wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal suci fit du'ai ing dalem donga wal istighfari lan istighfar wal qur'ani lan maca Al-Qur'an wa sa'iril adhkari lan pira-pira sekairine zikir. Qala dawu alaihi salatu wassalam sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aliyuhu ali alaika ing atase sira bidu'ai kelawan donga bainal adani ing dalam antarane adan wal iqamati lan iqamah fa innahu mongko stune antarane adan dan iqamah la yuraddu iku ora den tolak, artinya pasti diterima. Jadi pembahasan awal dari fasal doa, istighfar dan zikir adalah tempat atau waktu-waktu di mana waktu itu doa kita pasti terijabah, yakni tempat atau waktu pertama adalah saat selesai adzan dan sebelum iqamah. Nah, itu adalah waktu yang mustajab. Dimana waktu itu di waktu-waktu itu seringkali kita lalai, kadang nunggu mari teko pas wae komat wae lah, mari kebliya, mari ditinggal rokokan lah, apalah. Nah, jangan diusahakan di dalam waktu itu digunakan untuk berdoa, karena doa di waktu itu tidak akan ditolak atau sangat mustajab. Bismillah. Ya aliyuhu ali idza ta'autan nalikan donga sira fabsut mongko bebero sira fabsut mongko bebero yadaka ing tangan sira hat kelawan salah wasodrika ing dalem dodol sira wala tarfaha lan aja ngangkat sira fawqa rasika ing dhuwure sirah-sirah watu siru lan gawe ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala bisa babadika kelawan sebab dituduh alina ing tengen. Jadi di sini Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Ali, jika kamu berdoa itu kedua tangan beberkan atau buka tangannya ini dibuka, terus ditaruh atau posisi tangan itu di dada. Nah, di dada ini jangan terlalu tinggi sampai di atas kepala atau jangan terlalu rendah. Nah, istilahnya batasnya itu dada, dan ketika berdoa itu jari itu kayak ngasih kode, seperti ngasih kode kayak kode driji telunjuk ini kayak kode. Ini pesan Nabi Muhammad. Ya anihu alila tajhar, ojo bangetakan sira bikur atika kelawan maca sira wala buddha lan ora kena ora
haisu yusolli ing dalam sekiranya salat anasu sapa manusa fa inna dzalika mengkostune mungkon-mungkon yafsidu iku bisa merusak alaihim ing atase salat ing atase man salatuhum ing salate man. Nah, jadi lagi-lagi yang dibahas di sini adalah urusan manusia dengan manusia. Artinya jangan sampai mengganggu manusia. Ini contoh kecilnya. Nabi berpesan bahwa kalau ada orang sholat ketika kamu membaca Al-Quran di sampingmu itu ada orang sholat, maka pelankan suaramu, karena ketika suaramu keras maka dikhawatirkan akan merusak sholatnya orang yang di samping kita itu. Nah, itu meskipun bacaannya baik atau apalagi bacaannya buruk ya. Nah, yang dikhawatirkan itu. Jadi ya tahu dirilah kalau ada orang sholat samping kita lagi tadarus atau apa, lagi membaca Al-Quran. Nah, kita pelankan suaranya, takutnya merusak sholat orang tersebut. Ya alihu aliman utawi sapane wong dakaro iku mutur dakarallahu iku dikir qoblal fajri ing dalam dikir wahi dikir ing Allah qoblal fajri ing dalam sadurunge fajar wa qoblatul isyamsi lan sadurunge manjine srengenge wa qobla wurubiha lan ing dalam sadurunge surpe wengi istahya iku den ringani Allahu sinten Allah ayu ajibahu dijauhkan Allahu menjauhkan Allahu sinten Allah ayu ajibahu ing adabe man binari kelawan neraka. Jadi selanjutnya barang siapa yang zikir sebelum fajar dan sebelum fajar dan sebelum matahari terbit atau dan setelah matahari terbit, maka dia akan dijauhkan dari azab neraka. Nah, artinya barang siapa yang zikir kepada Allah qoblal fajar itu berarti sebelum fajar, sebelum sholat subuh ketika, terus setelah sholat subuh dan ketika begini kita disunahkan untuk sholat atau zikir ketika sebelum sholat subuh atau i'tikaf dan setelah sholat subuh itu kita jangan langsung pulang, tapi disunahkan untuk zikir lagi atau sekedar baca Al-Quran atau yang lain nggak apa-apa, karena di situ barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut maka dia akan dijauhkan dari adab neraka. Enak sekali kan, entah itu kayak pembahasan seperti pembahasan kemarin, entah itu 10 detik atau berapa menit, yang penting zikir. Oke, baiklah, cukup sekian pengajian pada siang hari ini karena ada sedikit gangguan, mohon maaf. Jadi tidak bisa lama. Sekian dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.